Selamat pagi. Kami dari kelas 10 fase 4 kelompok 4. Kami di sini ingin membahas materi masyarakat multikultural dengan guru pembimbing Bu Marlina SS dengan konteks podcast. Mari saksikan podcast berikut ini. Baik, sebelum kami memulai podcast kali ini, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Nama saya Irlando Nathanael Sregar, saya sebagai moderator. Nama saya Josiah Kisman Silitonga. Nama saya Laura Octaviani Sigar. Nama saya Wildasari. Saya Sireka Irunisa. Nama saya Adelia Kirana. Baik, podcast kali ini kami ingin membahas masyarakat multikultural. Nah, untuk itu saya akan menanyakan kepada saudari Laura, apa itu multikultural? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan etnis, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Masyarakat ini hidup bersama di suatu wilayah lokal maupun nasional. Masyarakat ini bahkan berhubungan dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, terima kasih kepada saudari Laura yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada saudari Adel, apa saja karakteristik multikultural? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator Irlando. Apa karakteristik masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural memiliki beberapa karakteristik menurut Pierre L. Van de Besch. Karakteristik masyarakat multikultural ada satu, adanya segmentasi atau pembagian kelompok ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki suku budaya yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer atau tidak saling melengkap. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif sering terjadi konflik antara kelompok yang satu dan yang lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung dalam bidang ekonomi. Yang terakhir atau yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Baik, itu hanya itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih kepada saudari Adel yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Josi, apa saja ciri-ciri masyarakat multikultural? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator Irlando Siregar. Ciri-ciri masyarakat multikultural, keanekaragaman budaya. Masyarakat multikultural memiliki berbagai budaya, adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Yang kedua, keanekaragaman agama masyarakat multikultural memiliki berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, keanekaragaman budaya masyarakat multikultural memiliki berbagai bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Yang keempat, keanekaragaman etnis masyarakat multikultural memiliki berbagai etnis dan ras yang berbeda-beda. Yang kelima, interaksi dan komunikasi masyarakat multikultural memiliki interaksi dan komunikasi yang intensif antara berbagai kelompok budaya. Yang keenam, toleransi dan penghargaan masyarakat multikultural memiliki tradisi dan penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan agama. Baik, segitu saja yang dapat saya jawab dan saya sampaikan tentang masyarakat multikultural. Baik, terima kasih kepada Josi yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Siren, apa saja masalah yang dapat timbul dalam masyarakat multikultural? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Irlando tentang masalah-masalah dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, ada konflik budaya, perbedaan budaya, dan nilai-nilai dapat menyebabkan konflik antar kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua, ada diskriminasi, kelompok-kelompok yang berbeda dapat mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Yang ketiga, ada kesulitan komunikasi, kelompok-kelompok yang berbeda
Perbedaan bahasa dan dialek dapat menyebabkan kesulitan komunikasi antar kelompok. Yang keempat, ada perbedaan nilai-nilai. Perbedaan nilai-nilai dan norma-norma dapat menyebabkan konflik antar kelompok. Yang kelima, ada kesulitan integrasi. Kelompok-kelompok yang berbeda dapat mengalami kesulitan integrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, kira-kira ada nggak solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irlando, solusi tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat multikultural, yang masalahnya sudah disebut sama Siren tadi. Yang pertama, pendidikan multikultural. Memberikan pendidikan multikultural untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan. Solusi yang kedua, dialog dan komunikasi. Meningkatkan dialog dan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang ketiga, kebijakan yang inklusif. Membuat kebijakan yang inklusif dan adil untuk semua kelompok. Yang terakhir atau yang keempat, pengembangan ekonomi. Meningkatkan pengembangan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jawab tentang solusi mengenai masalah-masalah masyarakat multikultural. Baik, terima kasih kepada Saudari Adel yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Laura. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam multikultural? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Orlando. Nilai-nilai multikultural. 1. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 2. Pluralisme, yaitu pandangan yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak. 3. Humanisme, yaitu pandangan dan gerakan yang menghargai harkat dan martabat manusia dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Baik, saya akan bertanya kepada Saudara Jusia. Apa saja masalah yang ada dalam kelompok multikultural? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator Irlando Siregar. Masalah-masalah dalam kelompok multikultural. Yang pertama, komunikasi yang kurang efektif, perbedaan bahasa, dialek, dan gaya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua, perbedaan nilai-nilai dan norma-normal. Perbedaan nilai-nilai dan norma-normal dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam bekerja sama. Yang ketiga, stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka dapat menyebabkan diskriminasi dan konflik. Yang keempat, kesulitan dan membangun kepercayaan. Perbedaan latar belakang dan budaya dapat membuat sulit untuk membangun kepercayaan antara anggota kelompok. Yang kelima, konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan dan tujuan dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam bekerja sama. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang masalah-masalah dalam kelompok multikultural. Nah, kira-kira ada nggak solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Tentu ada. Solusi mengatasi masalah tersebut adalah 1. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang keragaman budaya dan cara mengolah perbedaan-perbedaan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Meningkatkan komunikasi yang efektif antara anggota kelompok. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antara anggota kelompok melalui kerjasama dan komunikasi yang efektif. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang mengatasi masalah-masalah tersebut. Terima kasih kepada Saudara Yusi yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Siren. Faktor-faktor apa aja yang menyebabkan masyarakat multikultural? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Irlando, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat multikultural. Yang pertama, ada migrasi dan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dapat menyebabkan terjadinya masyarakat multikultural. Yang kedua, ada perdagangan dan ekonomi.
Perdagangan dan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan terjadinya kontak antara berbagai kelompok budaya. Yang ketiga, ada penjajahan dan kolonialisme. Penjajahan dan kolonialisme dapat menyebabkan terjadinya masyarakat multikultural karena adanya kontak antara penjajah dan penduduk asli. Yang keempat, ada globalisasi. Globalisasi dapat menyebabkan terjadinya masyarakat multikultural karena adanya kontak antara berbagai kelompok budaya melalui teknologi dan media. Yang kelima ada perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga dapat menyebabkan terjadinya masyarakat multikultural karena adanya kontak antara berbagai kelompok. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang faktor-faktor dan penyebab masyarakat di multikultural. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sira yang telah menjawab pertanyaannya. Nah, jadi itu dia podcast kami yang mempelajari tentang masyarakat multikultural. Sekian dulu podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.